teman-teman. Kalau kemarin kita ngebahas tentang spare part PC ya, sekarang kita agak beralih lah. Soalnya mungkin agak menjadi monoton banget buat video-video dari Deep Tech ya. Oke, mungkin sekarang gua bakalan ngebahas gear gaming ya. Dimulai dari headset dulu. Dari headset gaming dari brand Indonesia sendiri, dari GTX G5 Gaming. Oke, GTX G5 Gaming gua dapat harga sekitar harga 250.000 di official store-nya GTX dari Surabaya kalau nggak salah. Terus di sini terdapat beberapa keunggulan juga dan terdapat beberapa kekurangan juga yang menurut gua kelebihannya itu dapat membuat telinga kita jadi asik lah ngedengar musiknya, atau kekurangannya bahkan bikin down telinga sakit atau sekitar telinga sini itu mungkin agak sakit ya kalau dipakai lama-lama. Dengan spesifikasinya sebagai berikut, yaitu speaker size-nya 50 mm. Ini lumayan gede ya buat harga 250 ribuan. Sebenarnya sih nggak 250.000, cuman harganya itu dari Tokopedia-nya itu ada diskon 600.000, dicoret tiba-tiba jadi 200 ribuan gitu kan. Gue nggak tahu harga aslinya itu berapa, tapi yang gue dapat harga adalah 250.000. Kemudian masuk ke impedance-nya, dia 32 ohm ya, plus minus 15%. Sensitivity di 108 plus minus 3 dB, frekuensi di 20 kHz. Ya itu normal lah buat pendengaran manusia pada umumnya. Lalu mic dimensinya sekitar 5 mm ya. Ini gua rasa micnya udah lumayan ya buat harga segitu ya, karena udah nggak terlalu noise banget di sekitar suara belakang ini. Nanti gua juga bakal ngetes juga untuk micnya, nanti bakal gua cantumin dalam video. Kemudian di mic sensitive min 38 plus minus 3 dB, mic impedance-nya dia sekitar di 2,2 kilo ohm. Kemudian untuk panjang kabelnya sendiri 2,2 meter ya. Ini cukup panjang ya buat sebuah headset gaming gitu pada umumnya. Ya karena 2,2 meter itu sedikit over ya. Padahal kan dari port mobo dari jacknya itu kan nggak terlalu jauh ya dengan dari kitanya gitu kan ya. Mungkin ini agak berlebihan juga, tapi enak sih buat dipakai dari jarak jauh gitu. Misalkan kita lagi nonton YouTube sambil makan ya, tapi kan layar monitor itu dari atas ya, kitanya di bawah gitu. Misal kita nengok ke atas gini ya, itu mungkin itulah salah satu alasannya kenapa kabelnya dibikin panjang. Selain itu, kabel ini juga udah branded ya, membuat yang dia sesuatu spesial karena tidak mudah kotor juga, dan dia juga warna hitam, nggak gampang kotor karena debu atau karena daki dari tangan kita megang-megang gitu, enggak juga. Terus kemudian dia memiliki LED juga ya di bagian di ear cup-nya itu dia ada logo X yang RGB ya, RGB yang nggak bisa disetting, alias kalau dicolok USB-nya plong nyala gitu aja, nggak bisa disetting lewat software atau driver ya. Gua bahkan nanya ke sellernya sendiri ya di Tokopedia, jawabannya adalah kayak gini nih, ya harus dicabut USB-nya. Berarti kita nggak dikasih driver buat ngontrol audionya ya, bassnya, treble-nya dan lain-lainnya. Dan dia memiliki konektor jack audio sebesar 3,5 mm dan USB buat nyalain LED-nya. Dan untuk GTX G5 Gaming ini dia cuman tersedia varian warna hitam. Overall menurut gua dari sebuah headset ini ya, ini tuh enak banget. Apalagi kalau kita yang keringetan, apalagi gue yang kacamata beginian kan mungkin sedikit terganggu ya dengan ear cup-nya itu dia dari leather ya, dari kulit itu, semacam kulit sintetis ya. Itu agak terganggu sih menurut gue ya pribadi. Cuman kalau ini kan nggak leather ya, dia tuh kayak agak ada kain-kainnya gitu, dia bakal nutupin telinga di sini ya. Itu asik sih sebenarnya sih. Cuman yang jadi minusnya itu dia suara dari luar itu mungkin agak masuk ya, bukan agak masuk, memang benar-benar masuk. Jadi sehingga ketika kita pakai headsetnya tapi kita nggak dengerin musik atau kita nggak bermain game, kita diem gitu aja, itu suara tuh masuk semua gitu, nggak ngeredam suara dari luar. Terus juga menurut gua ya ini kuping gue yang bermasalah atau emang begini ya, jika kalau pakai
headsetnya itu pas direkamnya itu jadi suara itu agak belok gitu suaranya, jadi suara luar itu agak kencang, cuman pas kita lepas padahal suaranya biasa aja gitu, gue nggak tahu kenapa itu ya. Nah, dan salah satu kelebihannya ini adalah earcupnya itu bisa dilepas pasang, dan ini tuh beruntung banget buat kita yang kaum berkeringat di kuping-kuping sini, apalagi user kacamata kayak gue ini. Itu sangat beruntung sekali ya, bisa dicuci gitu, bahkan dijemur aja pun untuk bisa ngilangin baunya gitu. Dalam penggunaan jangka waktu lama, gue pikir headset ini tuh asik aja gitu. Ya pertama mungkin memang agak bingung ya cara makainya tuh gimana ya, cara makainya karena dia itu bentuknya tuh kayak gini nih. Jadi gue bingung nih caranya nih gimana nih, ditekan ke kuping gini, telinga gini sakit ya, ternyata daun telinga kita ini dimasukin ke earcupnya itu, jadi asik sih, emang enak, nyaman. Cuman kalau dipakai lama kelamaan dengan RGB-nya nyala itu mungkin kuping gue agak panas ya, nggak tahu kenapa di kuping gue doang kali ya. Gue bahkan tanya temen gue, bahkan dia kuping dia nggak panas kalau LED-nya nyala, bahkan nyala terus menerus pemakaian lebih dari 3 jam gitu, dia nggak merasa panas. Atau mungkin kuping gue yang sensitif terhadap panas itu bisa terjadi ya, karena itu dari relatif masing-masing telinga orang kan beda-beda ya, berarti ini nggak selamanya benar ya apa yang gue sampaikan tentang pendapat pribadi gue atau experience user gue memakai si GTX G5 Gaming ini. Kemudian dari segi kualitasnya ini terbuat dari bahan plastik ya secara keseluruhan ya, nggak ada yang begitu spesial ya kayak headset di atas 500 ribuan ya, apalagi yang hampir di atas 1 juta gitu, nggak gitu ya. Cuman oke lah, agak elastis di bagian headbandnya, nggak gitu kaku ya, nggak terlalu kaku lah buat sebuah headset harga 250 ribuan. Dan juga di sini headbandnya juga sama bahannya dengan earcupnya itu sama-sama kain ya, jadi dia itu menyerap keringat. Ini gue belum tahu ya ini bisa dilepas pasang apa enggak, tapi yang gue copot-copot, gue tarik-tarik gitu sih belum bisa dilepas ya. Ya dalam artian ya dia bisa lah dikeringin atau bisa dijemur gitu kan, biasa enggaknya bagian headbandnya aja gitu kan. Ya kira-kira kurang lebih beginilah kualitas mic-nya, bisa dinilai sendiri dari tingkat kenoisan dan tingkat cerahan tingkat apa ya namanya, tingkat kebisikan dari luar ya, mungkin apa ya, ada noise nih, ada pesawat lewat nih, kedengeran kan? Nggak tahu deh kedengeran apa enggak, tapi ya kalau tukang tahu bulat lewat beda lagi ceritanya bos. Lalu kemudian asiknya lagi nih headset ini tuh, dia tuh pas kita masukin telinga kita nih ke dalam earcupnya, di dalamnya itu ternyata ada semacam letter kulit gitu ya, kulit sintetis yang buat telinga kita nih yang bagian-bagian belakang sini tuh jadi nyaman, jadi lembut gitu kan, nggak semuanya itu di fullin jadi kain begitu, jadi nggak terlalu menyiksa banget ya di dalam telinga. Bahkan untuk dalam jangka waktu pemakaian lama itu sekitar 3 jam itu masih asik ya. Kemudian kita beralih ke mendengarkan musik ya. Mendengarkan musik itu asik sih, cuman suaranya agak sedikit mirip dengan DBE GM250 ya, dimana suaranya tuh pelan, nggak terlalu vokalnya itu nggak terlalu berasa banget, apalagi bassnya gitu ya, yang malu-malu lah bassnya lah bisa dibilang. Lalu gimana cara ngakalinya? Gue mengakalinya itu dengan sebuah software dari Realtek, dari Mobo B350M HDV gue yang kemarin yang gue review itu. Ternyata dia ada softwarenya ya dari Mobonya, jadi volumenya itu bisa di equalizerin gitu, jadi bisa diatur mana treble-nya, mana bass-nya, mana vokalnya gitu. Gue setting gitu ya, asik aja, nggak ada kendala yang menjadi berarti banget gitu ya dalam pemakaian sehari-hari gue. Dan gue bisa mengasave preset gue atau equalizer gue yang udah gue setting di Realtek audionya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang kepikiran juga soal ngakalin driver ini ya. Nah ternyata itu dari masing-masing Mobo ya. Cuman kalau Mobonya nyediain dari Realtek ya bisa di-download, kalau enggak ya udah ya pakai default aja gitu kan, nggak ada settingan apa-apa, nggak ada equalizer apapun dari si GTX G5 Gaming ini kan. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Mungkin dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan ke depan bakal gue sampaikan lagi apakah gue betah atau gue beralih ke
headset lain yang bisa bikin telinga gue nyaman, yang bisa bikin pendengaran gue itu dimanjain banget oleh headset berikutnya. Gue nggak tahu ya, mungkin kalau ada dari teman-teman yang gak setuju atau ada beberapa statement gue yang belum benar, mungkin bisa dikoreksi aja ya di kolom komentar ya. Karena apa yang gue review, apa yang gue sampaikan ke teman-teman itu nggak sepenuhnya benar ya, atau ini bahkan hanya sebuah statement yang subjektif, ini nggak sepenuhnya benar. Mungkin itu aja ya dari gue. Mungkin kedepannya gue bakal nge-review gear gaming lainnya, terutama headset, keyboard, mouse. Mungkin ada gear gaming lainnya yang bakal gue review juga. Jadi nggak selamanya gue ngebahas tentang spare part atau bagian-bagian dalam PC yang bakal jadi sebuah monoton atau konten yang monoton ya. Oke, mungkin cukup itu aja dari gue. Bye bye.